Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang ya di channel School Education. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran dan satuan. Itu merupakan dasar penting dalam dunia sains dan fisika. Ayo kita langsung aja belajar. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih, apa sih itu besaran dan satuan pada pengukuran. Nah, ini teman-teman pernah dengar kan kata pengukuran itu? Sudah bukan asing ya di telinga kita semuanya. Pengukuran itu contohnya nih, pengukuran itu merupakan proses membandingkan suatu besaran fisik dengan satuan yang digunakan sebagai standar. Maksudnya apa sih? Contohnya nih, ketika kamu mengukur tinggi badanmu, maka kamu sebenarnya sedang membandingkan tinggi tubuhmu dengan satuan meter. Kemudian ada contoh lagi nih, ketika kamu ke pasar gitu kan, ke pasar beli buah, itu kita akan menimbang massa dari buah itu sendiri, itu dengan satuan kilogram ataupun gram gitu kan. Nah, itu salah satu contoh di dunia nyata ya. Nah, di sini kita akan belajar besaran dan satuan. Besaran itu apa sih? Besaran itu merupakan sesuatu yang bisa diukur. Nah, contohnya seperti tadi, tubuh kita, terus ada buah gitu kan, ada badan kita juga bisa diukur, dan lain sebagainya. Di dunia yang memiliki fisik pasti dapat diukur. Kemudian ada namanya satuan. Satuan itu merupakan pembanding dalam pengukuran. Nah, itu merupakan contohnya seperti tadi ya. Ketika kita mengukur tubuh kita, itu satuannya bisa meter ataupun sentimeter. Kemudian ketika kita mengukur massa pada suatu benda, seperti tadi ada buah, ada jeruk, ada tubuh kita, itu dengan satuan kilogram ataupun satuan gram. Kemudian ketika kita mengukur waktu, itu ada satuan detik ya teman-teman. Nah, ini contohnya ada panjang, kemudian ada massa dan waktu. Nanti kita akan belajar lebih dalam apa itu besaran dan satuan gitu kan. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada jenis-jenis besaran. Nah, jenis-jenis besaran itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada namanya besaran pokok, dan kedua ada besaran turunan. Ada yang udah pernah dengar besaran pokok dan besaran turunan? Nah, besaran pokok itu sendiri merupakan besaran yang atau besaran dasar yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Nah, contohnya itu apa contohnya? Contohnya ada besaran waktu, ada suhu, massa, panjang arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, masing-masing dari besaran pokok itu memiliki lambang ya teman-teman. Itu untuk waktu, itu ada T kecil menggunakan satuan SI sekon. Kemudian ada suhu dengan lambangnya T, satuannya Kelvin. Massa itu lambangnya M, satuannya kilogram, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk besaran turunan itu sendiri, itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Artinya besaran turunan ini diambil dari besaran pokok. Nah, besaran turunan sendiri itu ada banyak ya, contohnya seperti luas nih, kita luas itu satuannya A ya. Jadi untuk mencari luas itu kita membutuhkan panjang kali lebar. Nah, satuannya itu meter persegi. Kemudian untuk volume itu rumusnya panjang lebar kali tinggi, satuannya meter kubik, dan lain sebagainya. Itu ada banyak rumus ya. Itu bedanya besaran pokok dengan besaran satuan. Intinya besaran pokok itu besaran yang satuannya sudah ditentukan, dan itu
merupakan besaran yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Tapi untuk besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok, gitu kan. Ada banyak lagi rumus-rumus yang lain. Nah, itu merupakan dari contoh besaran turunan. Kemudian alat ukur yang digunakan dalam IPA nih, dalam mengukur besaran dan satuan, itu ada penggaris. Itu fungsinya untuk mengukur panjang. Kemudian untuk ada stopwatch. Stopwatch itu untuk mengukur waktu. Kemudian ada jangka sorong sebagai untuk mengukur panjang benda yang kecil-kecil. Nah, yang keempat tuh contohnya ada micrometer scrope. Itu untuk mengukur benda sangat kecil. Nah, oke. Tadi sebelum ini ya, teman-teman mungkin ada yang kelewat tadi ya. Untuk satuan SI, mungkin teman-teman bertanya-tanya itu apa sih satuan SI gitu kan. Nah, satuan SI itu merupakan satuan yang digunakan sebagai satuan internasional. Nah, satuan SI ini berguna ilmuwan itu untuk memahami data secara universal atau data secara umum gitu. Nah, contohnya seperti tadi tuh, satuan SI-nya ada sekon, ada Kelvin, ada kilogram, meter gitu. Itu berlaku untuk semuanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tadi kembali lagi ke alat ukur ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu besaran dan satuan, kita pastinya akan dihadapkan dengan alat ukur. Alat ukur sendiri itu pembacaannya menggunakan besaran dan satuan. Seperti contoh, tadi ada penggaris. Itu untuk mengukur panjang. Satuannya ada meter, kemudian ada sentimeter. Itu untuk mengukur benda-benda ini ya, benda-benda yang ada di sekitar kita ataupun diri kita sendiri. Kayak mengukur panjang kursi, gitu kan, ataupun mengukur tinggi badan kita, ataupun mengukur hal-hal yang lain yang kita perlukan gitu. Kemudian untuk stopwatch. Nah, stopwatch juga salah satu aplikasi ataupun penerapan ini ya untuk membaca waktu di mana kita ketika lomba lari misalkan pasti akan diambil atau juaranya itu diambil yang paling ini ya, paling cepat gitu. Nah, itu salah satu bentuk penerapan besaran di dunia nyata itu kan. Nah, itu untuk stopwatch sendiri kan satuannya detik gitu ya. Nah, terus untuk jangka sorong itu untuk mengukur benda-benda kecil nih, misalkan kita akan mengukur diameter pensil gitu kan. Kemudian untuk mengukur diameter papan gitu dan lain-lain itu benda-benda yang kecil yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Kemudian untuk micrometer scrope itu sendiri untuk mengukur benda yang sangat kecil gitu kan, ataupun yang sangat tipis seperti bola-bola ataupun lempengan-lempengan yang kecil gitu, yang nggak bisa kita ukur dengan satuan seperti penggaris ataupun satuan sentimeteran gitu ya teman-teman. Oke, sekarang ada contoh soal dan konversi satuan. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini merupakan salah satu besaran satuan untuk panjang ya teman-teman. Nah, di sini kita pahami nih ada namanya tangga satuan panjang ataupun jarak. Nah, kita bacanya dari level yang paling bawah dulu boleh. Ini ada milimeter, ada sentimeter, ada desimeter, ada meter, ada dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, apa sih yang dimaksud setiap turun 1 tingkat kali 10, setiap naik 1 tingkat bagi 10? Maksudnya, ketika kita akan membandingkan satu besaran dengan besaran lain, itu nilainya akan berbeda ya teman-teman. Contohnya nih, 1 meter sama dengan 100 cm. Loh, kok bisa 100 cm? Kenapa? Karena 1 meter itu di sini ya posisinya 1 meter.
Kemudian meter ke sentimeter itu turun berapa? Turun 2. 1, 2. Artinya dikali 100. Jadinya 100 cm. Kemudian untuk 1 kg juga sama. Nanti akan turun di sini. Kilogram ke gram tuh turun 3 ya teman-teman. Jadi dikali 1000. Tuh. Kemudian ada contoh soal nih. Contoh soal. Jika ada tinggi meja 2 meter, berapa sentimeter? Nah, meter ke sentimeter tuh turun berapa teman-teman? Turun 2 ya. 1, 2. Artinya, artinya 2 dikali 10 sama dengan 200 cm. Berlaku juga untuk dari cm ke meter ya teman-teman. Misalkan ada 200 cm nih, dijadikan meter, dia kan naik 2. Artinya dibagi 1000, dibagi 10, dibagi 10, ataupun dibagi 100 ya, jadinya 2 meter gitu ya. Oke, gampang kan teman-teman? Nah, sekarang nih ada contoh nih. Ada contoh soal, siapa yang mau jawab bisa ini ya, klik di kolom komentar. Alat untuk mengukur waktu adalah, nah ini ada 2000 meter, itu sama dengan berapa kilometer. Kemudian soal nomor 3, contoh besaran turunan, apa aja teman-teman. Oke, silakan yang bisa jawab, nanti kakak kasih jempol dan love. Oke, sekian. Mungkin itu aja yang bisa Kak sampaikan. Mantap, teman-teman luar biasa. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya dan komentar ya untuk soal tadi teman-teman. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun materi yang ingin teman-teman minta, nanti kakak akan buat dan kita sampaikan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.